Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Krisna Taufik Wibiksana. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara pembuatan sabun batang. Yap, sabun batang ini terbuat dari bahan dasar alami yaitu minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Yang mana kita semua sudah mengetahui bahwasannya minyak zaitun dan minyak kelapa sangat bermanfaat untuk kulit. Nah, namun pada video ini ada satu bahan tambahan lain dari bahan kimia yaitu NaOH atau yang sering kita dengar dengan soda api. Yang mana saya tidak tahu dan belum tahu lebih tepatnya mengenai apakah sabun ini cocok untuk semua orang atau sensitif untuk kulit-kulit tertentu. Maka dari itu, jika teman-teman penasaran, teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut mengenai bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi dengan referensi yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke praktikumnya. Saya Krisna Taufik Wibiksana, selamat menyaksikan. Nah, baik, mari kita mulai praktikum pembuatan sabun batang kali ini. Sebelumnya, kepada teman-teman, jangan lupa ketika melakukan praktikum ini untuk selalu memakai alat pelindung diri, berupa sarung tangan, kacamata, dan juga jas lab. Karena di sini ada zat alkali, yang mana jika terkena kulit atau mata akan sangat berbahaya. Nah, sebelum kita mulai ke praktikumnya, saya akan sedikit mengulas mengenai apa sih itu sabun? Nah, pada dasarnya, sabun adalah campuran dari asam lemak dan alkali yang melalui proses saponifikasi. Nah, apa sih itu asam lemak? Apa itu alkali? Dan saponifikasi itu apa? Nah, asam lemak yaitu ketiga bahan di sini. Yaitu ada minyak kelapa, ada minyak kelapa sawit, dan ada juga minyak zaitun. Nah, sedangkan alkali adalah suatu zat basa yang larut dalam air yang mana memiliki pH lebih dari 7, yaitu NaOH atau natrium hidroksida dan KOH atau kalium hidroksida. Yang mana dua zat tadi adalah bahan yang digunakan dalam proses pembuatan sabun. Yang mana jika kita membuat sabun keras atau sabun batang, maka kita harus menggunakan NaOH atau natrium hidroksida. Sedangkan jika kita ingin melakukan pembuatan sabun cair, maka kita harus menggunakan KOH atau kalium hidroksida. Nah, di sini karena saya ingin membuat sabun batang, maka dari itu saya menggunakan NaOH atau natrium hidroksida. Karena akan memberikan efek keras atau padat pada sabun. Nah, sedangkan saponifikasi sendiri yaitu suatu proses di mana asam lemak direaksikan dengan natrium atau kalium hidroksida untuk menghasilkan sabun atau garam asam lemak dan gliserin atau gliserol. Sederhananya, proses saponifikasi yaitu proses di mana asam lemak direaksikan dengan alkali kemudian menghasilkan sabun dan gliserin. Di sini kita bisa lihat bahwasanya ada batang pengaduk, ada aquades, ada zat alkali atau NaOH atau natrium hidroksida, kemudian ada 3 minyak yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu minyak kelapa sawit, dan minyak zaitun.
Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak secara detail mengenai alat dan bahan dalam pembuatan sabun batang kali ini. Nah, itu adalah alat dan bahan dalam proses pembuatan sabun batang kali ini. Ada minyak kelapa yang berkhasiat untuk memberikan busa yang melimpah dan memberi kelembutan dan membantu pada proses pengerasan sabun. Kemudian ada kelapa sawit untuk memberikan kekerasan pada sabun dan mempercepat proses saponifikasi. Dan ada minyak zaitun yang memberikan kelembutan dan memberikan efek kemewahan karena adanya aroma khas dari minyak zaitun. Nah, sebelum saya mulai video ini, saya sudah menimbang terlebih dahulu zat-zat yang saya butuhkan dalam proses pembuatan ini. Dan berikut adalah aturan atau takaran dalam proses pembuatan sabun batang pada video ini. Nah, itu adalah aturan atau takaran dalam proses pembuatan sabun batang pada video ini, yang mana saya dapatkan melalui referensi yang saya sudah tuliskan pada deskripsi. Dan teman-teman bisa mengecek dan mempelajari lebih lanjut mengenai proses pembuatan sabun batang pada video ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai praktikum pembuatan sabun batang ini. Yang pertama, kita masukkan NaOH atau natrium hidroksida ke dalam air. Dan ingat, jangan sampai air yang dimasukkan ke dalam NaOH atau natrium hidroksida. Karena jika air yang dimasukkan ke dalam NaOH, maka akan menyebabkan efek gunung meletus. Maka dari itu, yang harus dilakukan adalah memasukkan NaOH ke dalam air sedikit demi sedikit sembari diaduk. Kita bisa lihat adanya reaksi panas dan uap itu adalah hal yang wajar dalam pencampuran NaOH ke dalam air. Nah, jika sudah larut, maka diamkan hingga dingin. Kemudian sembari kita menunggu larutan NaOH menjadi dingin, kita campurkan ketiga bahan ini menjadi satu. Oke. Sebelumnya kita lap terlebih dahulu batang pengaduk tadi. Kita masukkan minyak kelapa. Kemudian minyak kelapa sawit. Dan juga minyak zaitun. Kemudian kita aduk hingga merata. A few moments later. Nah, ketiga bahan tadi kini sudah tercampur secara homogen dan merata. Kemudian
kita masukkan larutan NaOH tadi yang sudah kita dinginkan sampai kurang dari 40 derajat Celcius. Nah, ketika udah dingin, baru kita bisa mencampurkan dengan 3 minyak tadi. Nah, jika masih panas, alangkah lebih baiknya larutan alkali tadi didinginkan terlebih dahulu sampai suhunya kurang dari 40 derajat atau sekitar 30-35 derajat Celcius. Nah, karena ini sudah dingin, mari kita masukkan ke dalam campuran minyak tadi sedikit demi sedikit sambil diaduk. Ini harus sambil diaduk ya. A few moments later. Nah, diaduk terus hingga larutannya menjadi agak kental. Nah, jika udah agak kental seperti ini, maka ini sudah bisa dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, baik, mari kita masukkan ke dalam cetakan. Oke. Nah, sekarang pembuatan sabun batang sudah selesai. Kemudian diamkan sekitar 2 hari. Kemudian tiap minggunya kita cek pH-nya. Dan jika sesuai aturan, maka sabun batang ini sudah bisa digunakan. Selamat mencoba. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.